Salam saudara-saudara, kita siap diri untuk persiapan khotbah minggu. Bacaan firman Tuhan terbaca menurut kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan tema peduli terhadap sesama anak bangsa. Nah, sebelum kita melihat teks bacaan kita dan kita mengkaji teks ini, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pemilik kekal firman sejati, tuntun kami ketika kami mau untuk mengkaji kebenaran firman-Mu, karena kami percaya segala kesempurnaan ada di dalam hikmat-Mu. Biarlah dengan karya-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami semua dipelihara dan dimampukan untuk melihat kebenaran-Mu yang mampu untuk menuntun kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara lihat di Alkitab, perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya berharap saudara bisa membaca bagian teks ini, mengertinya secara benar, tahu tentang bagaimana tulisan-tulisan dalam teks ini, sehingga ketika kita berbagi, kita punya dasar pengetahuan yang kuat. Nah, saudara, kita tahu bahwa beberapa minggu ini kita melihat berbagai kisah yang sebenarnya menurut saya menginspirasi kehidupan kita. Saya menonton YouTube Dubes Duta Besar Tantowi Yahya di Selandia Baru. Dia berbagi tentang bagaimana negeri itu berhasil keluar dari persoalan pandemi COVID-19. Karena menurutnya adalah kekuatan partisipasi masyarakat melalui tim yang mereka sebut tim 5 juta orang, yaitu keseluruhan rakyat Selandia Baru. Sebenarnya di negeri itu juga ada perbedaan pandangan politik. Tetapi ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19, mereka bersama-sama mendukung pemerintah. Dan aksi ini membuat Selandia Baru bisa menahan laju pandemi COVID-19. Kita juga disuguhkan bagaimana dengan kisah Olimpiade Tokyo. Itu ada kisah inspiratif dua atlet lompat tinggi, Gianmarco Tamberi dari Italia dan Mutas Brasim dari Qatar. Mereka bisa berbagi emas, mereka bisa sama-sama melompat dengan ketinggian 2,37 meter. Nah, tapi kemudian keduanya ditawarkan melompat 2,39 meter, namun itu gagal sampai 3 kali. Pada saat itu mereka harus melompat sekali lagi, sementara Gianmarco mengalami cedera pada kakinya yang biasa cedera kambuh, dan ia mundur dari percobaan tersebut. Dalam keadaan itu, justru Mutas, sang atlet Qatar itu, bertanya kepada ofisial apakah jika dia mundur keduanya bisa memperoleh medali emas. Di luar dugaan, ofisial menyetujui permintaan tersebut sehingga keduanya bisa sama-sama memperoleh emas. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Saya kira karena kata kuncinya ialah karena orang baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok dalam relasi, mereka mampu untuk menekan keegoisannya, menanggalkan kepentingan diri demi tujuan bersama, sehingga lahirlah apa yang kita sebut dengan kepedulian. Namun sikap kepedulian, saudara, bukan karena satu persoalan saja atau karena sifatnya sangat situasional. Kepedulian itu harus lahir dari ketulusan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita lihat kalau dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, itu surat yang dia tulis dari dalam penjara. Dia berbicara tentang Kristus. Jadi sentralitas Yesus Kristus sebagai paradigma kehidupan bergereja. Brian Peterson, dia menunjukkan bahwa maksud Paulus di sini kemungkinan besar bukan untuk membuat pernyataan kristologis yang hebat, melainkan untuk mengilustrasikan fakta teladan Kristus dan kemudian menerapkannya pada kehidupan gereja. Dia berpendapat bahwa meskipun
ada makna yang akurat secara kristologis dalam ayat-ayat ini, pembaca harus sangat berhati-hati untuk memahami konteksnya dan menghindari membaca terlalu banyak ke dalamnya. Kan ini supaya kita jangan sampai menafsirnya terlalu berlebihan, terlalu jauh sampai meninggalkan konteksnya. Nah, Hawthorne dan Martin setuju dengan mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan ini memiliki signifikansi kristologis yang besar. Tetapi pernyataan-pernyataan tersebut berkaitan dengan satu pelajaran tertinggi yang harus dipelajari oleh orang Kristen tentang bagaimana mereka harus menjalani kehidupan Kristen dalam penerapannya. Pernyataan-pernyataan ini menegaskan apa yang telah disampaikan oleh misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 oleh Petrus, bahwa Allah menjadikan Yesus yang disalibkan Tuhan dan Kristus. Dia mengangkatnya berdaulat atas alam semesta yang harus dilayani oleh semua objek penyembahan yang universal. Nah, sekarang mari kita kaji teks kita, saudara. Dalam ayat 1 dan 2, Paulus memulai tulisannya dengan kekayaan spiritual dalam Yesus Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dia bilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, ada dua hal yang terungkap di sini. Pertama, ini soal alasan motif teks ini ditulis. Semua didasarkan pada kasih Kristus. Karena kasih mendorong orang percaya untuk saling menasihati, saling mengingatkan, sehingga surat ini tidak boleh dilihat sebagai beban. Sebab ada sikap manusia di mana nasihat itu bisa dianggap sebagai satu bentuk perhatian, namun bisa jadi nasihat itu dianggap sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Sebab tidak semua orang memiliki sikap positif terhadap sebuah nasihat. Nah, karena itu nasihat ini menurut Paulus didasari oleh kasih Kristus. Hal kedua, Paulus menunjukkan bagi kita tentang adanya potensi perpecahan dalam jemaat Filipi. Ada ancaman terhadap gereja yang sehat. Ada kecenderungan untuk bangkit melawan satu sama lain. Lalu bagaimana solusinya? Tadi saya bilang, sempurnakanlah sukacitaku. Paulus memulai dengan apa yang ia alami. Sempurnakanlah sukacitaku bersama Kristus. Apa yang dia jalani bersama Kristus dalam penginjilan, dalam relasinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dengan satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Paulus hendak menegaskan, jika fakta kita berada di dalam Kristus dan hal itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kita. Jika cinta memiliki kekuatan untuk menggerakkan kita. Jika kita benar-benar berbagi dalam Roh Kudus. Jika kita dapat merasakan belas kasihan dan bagaimana menerapkan belas kasihan itu. Lengkapilah sukacita saya. Lengkapilah apa yang saya rasakan. Jadi berbagilah dalam pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dia berharap bahwa jemaat harus sepenuhnya setuju. Mereka harus mencintai hal yang sama, bersatu dalam jiwa. Pikiran jemaat tertuju pada satu hal. Jangan melakukan apapun dalam semangat ambisi egois dan dalam pencarian kemuliaan kosong. Tetapi dalam kerendahan hati, biarkan masing-masing menganggap yang lain penting dan tidak hanya tentang diri sendiri. Jangan selalu memusatkan perhatian pada kepentingan masing-masing, tetapi biarkan masing-masing sama-sama memperhatikan kepentingan orang lain. Seorang teolog bernama Swindoll, dia bilang begini, kalimat pembuka ini diakhiri dengan tema tentang apa yang ada di pikirannya, yaitu orang lain. Saat kita membaca permohonan awal Paulus, jelas bahwa perhatian utamanya adalah agar tidak ada perpecahan atau konflik di antara teman-temannya. Seolah-olah dia memohon, apapun yang mungkin terjadi teman-teman, jangan biarkan sikap egois menyelinap seperti pencuri dan mencuri kegembiraan kita atau mengganggu kedekatan kita.
Lalu mengapa Yesus menjadi pusat dari cara hidup persekutuan Kristen? Lehman Strauss mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan konsep persekutuan Allah Tritunggal, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pentingnya persekutuan Kristen. Dalam Yohanes 17, Yesus berdoa untuk kesatuan bersama murid-muridnya, dengan jelas menekankan pentingnya Tuhan kita Yesus Kristus juga ditempatkan dalam persekutuan bersama dalam penginjilan itu. Yesus meminta Bapanya untuk menyimpan mereka dalam nama Bapa, nama yang telah murid-muridnya semua telah diajarkan supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga ada di dalam kami, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku, dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, agar mereka sempurna dalam kesatuan, agar dunia tahu bahwa Engkau yang mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Itu Yohanes 17, ada ayat 11, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Nah, kita memahami pikiran ini sebab ajaran tentang Trinitas sampai pada konsensus sejarahnya itu konsensus gereja timur dan maupun gereja barat. Sehingga dikenalah satu konsensus, satu hakikat, tiga pribadi. Dalam pandangan satu hakikat, tiga pribadi, ada dua hal yang sering menjadi persoalan. Pertama, apa sih yang kita pahami tentang pribadi? Immanuel Kant misalnya, dia mengatakan pribadi itu sebagai individu. Bahkan dalam dunia modern, pribadi itu sangat individual. Namun Aquinas justru mengingatkan kita supaya kita memahami bahwa individu itu adalah sesuatu yang tidak terbagi, itu yang disebut indivisa. Jadi, pribadi itu bukan individu yang terpisah. Hal kedua, dalam persoalan Allah Tritunggal, bagaimana menemukan relasi di antara ketiganya? Kita telah menemukan jawaban bahwa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang saling berelasi, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbagi hakikat. Kita memahami pikiran ini, sebab ajaran tentang Trinitas memang cukup untuk harus kita pahami lebih kuat. Dengan pemahaman relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam doktrin Allah Tritunggal sebenarnya mengarahkan kita untuk kita membangun relasi keterlibatan, apa yang disebut dengan nama Trinitas ekonomik, yaitu Trinitas dalam kaitannya dengan keselamatan ilahi bagi oikos, Allah bagi segenap ciptaan. Semua ciptaan diajak dalam relasi persekutuan, sebab gereja bukan lagi pribadi, melainkan pribadi-pribadi yang menyatu. Itu berarti dimanapun gereja berada, persekutuan gereja haruslah mencerminkan persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sesungguhnya persoalan di jemaat Filipi? Kalau kita membaca keseluruhan kitab Filipi, sebenarnya ada tiga hal penting. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26, itu menggambarkan keputusasaan jemaat yang berjuang mati-matian agar Paulus dibebaskan dari penjara. Kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3, ada benih perpecahan di antara dua orang perempuan, Euodia dan Sintike. Tidak banyak hal yang diketahui tentang kedua perempuan ini, tetapi dalam Filipi 4 ayat 3 Paulus berkata bahwa kedua perempuan ini berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berarti mereka memiliki pengetahuan yang kuat, pengalaman yang kuat tentang Injil, dan bisa jadi mereka salah paham, saling berbeda di dalam pengajarannya karena pengalaman-pengalaman itu. Dan yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan itu bersama-sama juga dengan karya pelayanan Paulus dan rekan-rekan yang lain. Penjelasan Paulus mengindikasikan bahwa kedua perempuan ini ada dalam satu pihak, bekerja untuk maksud yang sama, mengarah ke satu tujuan akhir yang sama, yaitu kemuliaan Kristus. Sayangnya keduanya berkonflik, dan ini akan membingungkan jemaat, di mana ada orang-orang berhikmat, orang-orang yang berpengertian, orang-orang yang berpengaruh dalam jemaat, mereka berkonflik, maka jemaat akan menjadi bingung. Kemudian hal ketiga dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16,
ada ancaman ketidaksetiaan karena pengaruh ajaran Yahudi dan berbagai filsafat Yunani. Nah, jika kita melihat konteks jemaat Filipi dengan pergumulannya, maka sesungguhnya persoalan intern memang ada dan harus dicari jalan keluarnya. Dalam kondisi ini peran seorang rasul penting untuk menemukan solusinya. Di satu pihak, rasul menahan diri untuk menghakimi. Di lain pihak, untuk persoalan konflik, rasul menghindari berpihak pada kubu-kubu. Rasul memilih berdiri di tengah dan pilihannya didasarkan atas dasar kebenaran Kristus. Nah, dasar yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Karena itu dalam ayat 5 sampai 8 Paulus menggambarkan dengan sangat kuat tentang Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya. Pikiran dan perasaan yang penyatu dalam pikiran dan perasaan yang sehat dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ingat kata John Milton, pikiran bisa membuat rumah nyaman terasa seperti sebuah penyiksaan. Pikiran bisa membuat rumah yang nyaman sekalipun terasa seperti penyiksaan. Ia bisa membuat gubuk sederhana terasa seperti istana yang membahagiakan. Pikiran itu menentukan suasana surga atau neraka. Perlu diingat bahwa sampai batas tertentu, pikiran akan membantu di dalam membebaskan manusia dari berbagai bentuk belenggu kehidupan. Namun, pikiran yang terlalu berlebihan justru akan membuat manusia terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Misalnya Freud mengingatkan kita bahwa pikiran kita seringkali dituntun oleh traumatik masa lalu, sehingga kita cenderung menghabiskan waktu untuk apa yang sudah penting atau mengajar apa yang tidak bisa kita jangkau. Karena itu Paulus menggunakan kata proneo, yaitu memiliki pengertian menjadi bijak, mampu berpikir dan merasakan. Maksudnya adalah berpikir pada tujuan dengan menjangkau orang lain, melepaskan ego dan tidak mengikuti cara berpikir dunia. Nah, kenapa? Karena saya ingat tulisan Jonathan David dalam bukunya, kalau diterjemahkan Strategi Apostolik, dia menyebut ada 4 tipe orang percaya. Jemaat perintis, itu tipe pertama, jemaat perintis. Jemaat perintis ini adalah jemaat yang selalu berupaya untuk mewujudkan apa yang belum ada di gereja. Kemudian jemaat pendukung, itu dia selalu mendukung apa yang harus dibuat agar gereja menjadi baik, sehat, melalui sumbangan pikiran dan data. Tapi kemudian dia bilang ada tipe jenis jemaat ketiga, itu jenis penghambat A, yaitu mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam gereja. Apapun mereka tidak tahu, tidak peduli, tidak pusing begitu. Mau apapun. Kadang juga mereka lupa bahwa itu hari Minggu, hari ibadah, mereka tidak pusing. Itu majelis mau bikin apa, kau bikin, mereka tidak pusing. Pendeta mau bikin apa, pokoknya yang penting mereka hidup saja. Kemudian ada namanya jenis penghambat mereka B, itu mereka yang suka menghambat perkembangan gereja. Mereka tidak suka yang bilang nanti macam-macam lagi. Mereka merasa nyaman dengan apa yang sudah, yang begitu dari dulu, begitu sudah. Jangan yang tambah-tambah lagi, begitu bosannya bagus. Nah, kesulitan dalam persekutuan gereja adalah menghadapi tipe jenis penghambat A dan jenis penghambat B. Saudara ada di mana? Yang celakanya saudara ada di jenis C. C itu tidak ada, tapi kalau saudara bikin sendiri itu repot. Nah, karena itu memang dalam jemaat diperlukan proneo, yaitu pikiran dan perasaan Kristus. Jadi, sebagai orang-orang yang menuntun jemaat, kita mesti memiliki proneo. Semua jemaat juga harus sampai pada titik proneo, pengertian yang mampu untuk menjadi bijak, berpikir dan merasakan kira-kira apa yang saya omong nih ini menyakiti atau tidak. Karena kita nih kritikus di dalam jemaat itu kadang-kadang juga berlebihan, sehingga itu justru merusak persekutuan yang terjadi di antara kita. Kemudian kita juga melihat ketika Paulus menonjolkan kekuatan Kristus, dia menunjukkan tentang konsep mengosongkan diri. Kata yang dipakai adalah kenosis, mengosongkan diri. Sebenarnya kalau
terjemahan lain itu bisa soal reputasi dan nama baik. Kalau kita baca kalimat utuhnya dalam ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa Kristus Yesus mengambil rupa seorang hamba dan mengambil sifat pelayanan. Kalau dia mengambil rupa sebagai seorang hamba berarti dia mengambil sifat pelayan. Nah, sementara pengosongan diri Kristus dari yang statusnya itu, saudara lihat, menjadi sama dengan manusia, berarti pengosongan diri Kristus tersebut dari yang ilahi menjadi lebih terbatas sesaat, sama seperti manusia. Memang dalam hal ini Yesus yang adalah Tuhan tidak berhenti menjadi Tuhan, namun ia rela membatasi segala keilahiannya dalam ketaatan relasi dengan Bapa. Nah, sikap seperti ini tadi saya bilang, kita bila mengosongkan diri itu kata kuncinya itu kerelaan. Dalam kehidupan berjemaat, konflik sering terjadi karena kita tidak dengan rela menerima pikiran orang lain. Kita tidak dengan rela mengambil waktu untuk mendengar, dan kita tidak dengan rela memahami keberadaan orang lain demi sesuatu yang baik bagi persekutuan. Kalau pikirannya baik, pikirannya menolong, ya kadang kita suka dengan kita pikir cara kita lah yang terbaik. Padahal Tuhan dengan segala kekayaan rohani telah melimpahkan banyak hikmat bagi orang lain, sehingga kalau kita saling berbagi, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar bagi kita. Nah, sekarang kalau begitu aplikasi apa bagi kita dalam tema peduli terhadap sesama anak bangsa? Pertanyaannya adalah kepedulian jenis apa yang harus kita kembangkan dalam sikap sebagai anak-anak bangsa. Kita tidak menyangkali perbedaan. Kita tidak menolak bahwa kita sebenarnya memiliki cara pandang yang berbeda. Tapi sepanjang kehidupan sebagai anak bangsa, memang di level kebangsaan kita harus mengembangkan sikap kepedulian. Dahulu kita bersatu untuk melawan penjajahan. Setelah kemerdekaan kita tahu bahwa tantangan kita tidak sedikit. Kolusi, korupsi, nepotisme, kemudian ideologi agama, dan soal terbaru misalnya adalah soal pandemi COVID-19. Nah, sikap kepedulian itu ialah sikap yang mau melepaskan ego. Melepaskan ego dengan pikiran yang bijak dan selalu ada kerelaan. Saudara tahu bahwa seringkali kemiskinan justru menjadi proyek yang menguntungkan pihak lain. Korupsi masih merajalela. Kita tidak memikirkan kehidupan banyak orang, tapi kita lebih memikirkan diri dan kelompok. Semua itu harus ditanggalkan. Nilai kepedulian harus menjadi gerakan bersama. Kekuatan bangsa ini seperti kata Soekarno. Apabila Pancasila kalau diperas lagi menjadi satu, misalnya itu Ekasila misalnya, dia bilang kekuatannya ada pada gotong royong. Bekerja bersama-sama untuk satu tujuan dan untuk kebaikan bangsa. Dalam soal sekarang ini, kita tidak lagi saling menyalahkan, tapi kita sama-sama belajar untuk menopang untuk keluar dari persoalan. Kita butuh gerakan semua masyarakat, 200 lebih juta masyarakat Indonesia mesti menyebutnya gerakan 200-an juta untuk melawan pandemi COVID-19 misalnya. Mari kita terus berjuang bersama, sebab dengan sikap kepedulian bukan berarti kita tidak berbeda, tetapi kita mampu menaklukkan perbedaan dan kita ada dalam satu tujuan bersama. Kekristenan, orang Kristen, dia tidak hanya sekedar peduli, tapi kepedulian menjadi bangun di atas dasar kepedulian Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang telah kami gali, kami kaji, itu semua mampu untuk menolong kami, dan kami terus berbagi. Kami percaya kami memiliki kelemahan, tapi kuasa Roh-Mu akan menolong dan menopang kami, sehingga kami menemukan kehendak-Mu. Teruslah menuntun kami dengan firman,
dan ajarkan kami mencintai firman-Mu setiap saat. Amin.